Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan. Jangan sampai kamu ketinggalan info-info penting dari channel Pak D. Terima kasih telah mampir di channel Pak D. Belajar pandai bersama Pak D. Tema 8, subtema 1, pembelajaran 3. Nelayan pergi menangkap ikan di malam hari dan pulang di pagi hari. Tahukah kamu, nelayan bekerja pada malam hari karena memanfaatkan angin darat. Angin darat bertiup dari darat ke laut. Nelayan kembali ke pantai pada siang saat pagi hari dengan memanfaatkan angin laut. Angin laut bertiup dari laut ke darat. Nah, sekarang kita dengarkan cerita Pak Ali yang bekerja sebagai nelayan. Pak Ali mencari ikan di laut dengan menggunakan jaring. Setiap kali menjaring, Pak Ali biasanya mendapat 12 ekor ikan. Jika Pak Ali menjaring sebanyak 2 kali, berapakah ikan yang ia dapat? Berapa? 24, karena 12 kali 2. Pak Ali ingin mendapatkan 48 ekor ikan. Berapa kali Pak Ali harus menjaring? Caranya adalah 48 dibagi 12. Ketemu 4. Bantulah Pak Ali menghitungnya. Sudah. Perhatikan mesin pengolah data berikut. Masuk. Tadi kalau misalnya datanya masuk 3, maka 3 kali 4 ketemu 12. Bagaimana jika data yang masuk 7? Berapa data yang akan keluar? 28. 7, 28. Nah, nanti diisi ini ya. Tinggal dikali berapa? 4 ya. 1 kali 4, 4. Kalau 2 berarti 8. 3, 12. 4, 16. 5, 20 ya. Perhatikan mesin pengolah data berikut. Data masuk. Tambah 9. Data keluar. Kalau Pak D minta data 3, masuk 3, data keluar jadi berapa? 12. Berarti 3 ditambah 9, ketemu 12. Setiap data yang masuk akan ditambahkan 9 oleh mesin itu. Jika data masuk 1, berapa data yang keluar? 10. Karena ditambah. Jika data yang keluar 12, berapa data yang masuk? 3. Berarti caranya 12 dikurangi 9, ketemu 3. Dibalik ya. Pakai teori kebalikan. Dikurangi. Jadi 12 kurangi 9, 3. 13 kurangi 9, 4. 14 kurangi 9, 5. 15 kurangi 9, 6. 16 kurangi 9, 7. Perhatikan mesin pengolah data berikut. Ini ada 2 kali pengerjaan. Yang pertama data masuk kali 2, kemudian ketemu berapa ditambah 6. Kalau misalnya data masuknya 2, 2 kali 2 tambah 6. Ya, gitu ya. Kali 2 dulu baru tambah 6. Yang 4 berapa? 4 kali 2 tambah 6, 14. Tuh. Diskusikan hasilmu dengan teman. Ya, ini data masuk, data keluar. Tanda. Hubungan antara data masuk dan data keluar pada tabel di bawah ini adalah data masuk ditambah 4 dan dibagi 2. Tambah 4 dibagi 2. 8 dibagi 2. Benar apa salah? Data masuk ditambah 4 dibagi 2. 4 tambah 4 bagi 2. Ketemu 2. Berarti salah. Ya. 4 tambah 4 kan 8. 8 dibagi 2 harusnya 4. Dan 8 tambah 4 dibagi 2. Nah, berarti salah ya.
Dicek coba. 16 tambah 4 bagi 2. Ya, centang. Benar ya. Kemudian 26 tambah 2 tambah 4 30. Bagi 2 15. Centang. Ini 30 tambah 4 34 bagi 2 19. Salah ya. Nah, hubungan data masuk dan data keluar pada tabel di bawah ini data masuk 6 ditambah 5. 6 tambah 6 dibagi 6 1 tambah 5 6. Benar ya. Dan seterusnya ya. Tahukah kamu baca teks berikut dalam hati? Saat terbit dan terbenamnya matahari berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya. Hal ini dikarenakan adanya rotasi bumi. Waktu yang dibutuhkan bumi dalam berotasi dibagi menjadi 24 bagian. Pembagian ini dibuat untuk menjadi satuan waktu. Setiap pembagiannya disebut juga 1 jam. Jika matahari berada pada titik tertinggi di langit, yaitu ketika bayangan paling pendek disebut sebagai waktu tengah hari. Namun pada saat waktu di bumi sedang mengalami waktu tengah hari, di tempat lain tidak mengalaminya. Mengapa? Karena bumi terus berputar. Itulah sebabnya ketika di Papua seorang siswa mulai belajar di sekolah, siswa di Bali masih dalam perjalanan sekolah. Sedangkan siswa di Sabang baru bersiap-siap, baru masih tidur ya. Begitulah terjadinya perbedaan waktu sebagai akibat perputaran bumi. Berdasarkan teks di atas, jawablah pertanyaan berikut. Bagaimana dengan perbedaan waktu di dunia? Sama ya. Jadi maksudnya pergantian yang sama. Selisihnya kalau selisih tadi 15 derajat, selisih 1 jam. Mengapa ada perbedaan waktu di dunia? Yang tadi, karena ada bumi berputar pada porosnya, perbedaan siang dan malam tadi ya. Nih. Pernah kamu berimajinasi untuk dapat menjelajahi daerah waktu yang berbeda? Sekarang amati bagian daerah waktu di dunia yang dengan peta berikut. Ya, ini pembagian seperti itu. Informasi apa yang dapat kamu dapatkan dari gambar pada peta tersebut? Jadi ya, selisihnya 1 jam 1 jam dan itu ada 24 jam kurang lebih. Ya, 1 hari 24 jam. Bagaimana perbedaan waktu di dunia? Apa dampak dari perbedaan waktu tersebut? Ya betul, saling melengkapi. Jadi artinya tidak semua orang, ada yang bekerja, ada yang beristirahat, ada yang beristirahat, ada yang bekerja, ada yang tidur, ada yang membuat sesuatu. Jadi saling melengkapi. Gak mungkin kalau orang tidur-tidur semua, bong-bong semua, kan enggak seperti itu. Jadi nanti orang pada enggak tidur, kan susah. Berdasarkan informasi pada gambar, buatlah sebuah cerita tentang penjelajahan waktu di dunia. Dalam ceritamu tuliskan waktu kegiatan yang kamu lakukan sesuai dengan daerah yang sedang kamu singgahi. Sekarang buatlah tulisan menjelaskan bagian wilayah waktu di dunia dan pengaruhnya tadi ya. Ingatkah kamu tentang cerita Ali Singlayan, Pak Ali Singlayan? Tahukah kamu bahwa negara kita terkenal dengan kekayaan sumber daya kelautan? Siapa saja yang dapat memanfaatkan ikan yang ditangkap oleh nelayan? Nah, semua ya. Bagaimana jika tidak ada nelayan? Tidak makan ikan. Tidak bisa. Kita membutuhkan orang lain. Nah, kalau kita jauh, kita berada di pegunungan, pengen ikan, ya jauh dari perairan, kan nggak bisa. Ya kan nggak ada nelayan, siapa yang mencari ya? Cari informasi melalui pengamatan atau wawancara hal yang perlu kamu ketahui seperti berikut: sumber daya unggulan,
Manfaat bagi penduduk di daerahmu, manfaat bagi penduduk di daerah luar daerahmu. Jadi kita berada di daerah Rawapening. Ya, ada enceng gondok untuk kerajinan, ada ikan, ada cetol, baby fish, kemudian ada pertanian juga. Kita terkenal loh sayuran dari Bandungan, sayuran dari Begedok. Ya itu ya. Manfaat bagi daerah di luar kita adalah daerah sana tidak ada pegunungan sehingga sulit untuk menanam sayuran. Kita kirim sayur-sayur ke sana. Tuh. Kita tidak bisa membuat HP, maka kita membeli dari daerah yang bisa membuat HP. Itu manfaatnya seperti itu. Ya, ayo renungkan hal apa yang telah kamu pahami pada kegiatan hari ini. Jadi kita tadi pengolahan data, ya, kemudian kemudian siang malam. Kegiatan apa yang paling kamu sukai? Apa? Siang malam mancing. Tulislah rencanamu agar dapat menerapkan ilmu yang telah kamu dapatkan pada hari ini dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kita ya mempelajari waktu, sehingga kita memperkirakan musim itu ya. Kita belajar zona waktu itu seperti itu. Demikianlah pembelajaran 3